wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abi Febriandi, nomor induk mahasiswa 0704202034 dari kelas biologi 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi merupakan kajian tentang aspek-aspek mikroorganisme, baik morfologi, fisiologi, metabolisme, genetika, dan ekologi mikroba. Mikrobiologi juga merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan aplikasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pangan, industri, farmasi, pertanian, kesehatan, ataupun kedokteran, dan juga lingkungan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti pada ilmu pengetahuan lainnya juga, sejarah mempelajari mikrobiologi pun diawali oleh rasa ingin tahu dari manusia untuk mengenal sifat dan aktivitas dari mikroorganisme. Pada mulanya, mikroorganisme tidak dianggap perlu untuk dipelajari karena ukurannya yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, pada akhir dari abad ke-19, penemuan Pasteur, Koch, dan Lister mengubah pendapat tersebut. Pada masa itulah manusia baru menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang mikroorganisme, sehingga keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme mulai banyak dipelajari. Para ahli mengembangkan banyak teknik dalam ilmu mikrobiologi yang berdampak besar terhadap perkembangan mikrobiologi. Salah satu contoh teknik yang sampai saat ini masih banyak digunakan adalah teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme, sehingga dalam mempelajari mikrobiologi lebih ditekankan pada teknik-teknik yang digunakan daripada subjek yang ditelaahnya. Mikroskop merupakan peralatan yang mendukung pengembangan teknik tersebut. Perkembangan mikrobiologi berdampak pada lahirnya berbagai disiplin ilmu baru yang di dalamnya memiliki kekhususan tersendiri seperti bakteriologi, parasitologi, virologi, dan lainnya. Mikrobiologi juga merupakan kajian organisme yang terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan jelas menggunakan mata telanjang. Kajian ini mencakup virus, bakteri, algae, protozoa, algae, dan jamur. Beberapa mikroba seperti algae dan jamur cukup besar untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, kedua organisme masih dimasukkan dalam kajian mikrobiologi. Hal ini karena teknik yang digunakan untuk mengkajinya seperti halnya isolasi, sterilisasi, kultivasi dalam media artifisial sama seperti anggota mikroorganisme lainnya. Mikrobiologi juga merupakan ilmu tentang mikroorganisme yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme mikroskopik. Organisme mikroskopik tersebut baik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel, termasuk kajian virus yang bersifat mikroskopik meskipun bukan termasuk sel. Mikroorganisme adalah jasad renik yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Tanpa bantuan alat perbesaran seperti mikroskop, sulit sekali untuk dilihat dan diamati bentuknya secara baik. Sel mikroorganisme, terutama kelompok prokariot seperti bakteri dan ganggang biru, dapat dibedakan dari sel tumbuhan dan hewan. Salah satunya adalah dilihat dari struktur selnya yang tidak memiliki membran inti. Umumnya dapat hidup bebas di berbagai habitat secara kosmopolitan dan dapat hidup sebagai bagian dari organisme multiseluler ataupun sebagai parasit. Sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, antara lain mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan juga bereproduksi dengan sendirinya. Beberapa aspek yang dibahas dalam mikrobiologi adalah: pertama, karakteristik sel hidup dan bagaimana mereka melakukan kegiatan. Lalu ada karakteristik mikroorganisme, suatu kelompok organisme penting yang mampu hidup bebas, khususnya bakteri. Lalu yang ketiga, keanekaragaman dan evolusi, membahas perihal bagaimana dan mengapa muncul bermacam-macam mikroorganisme. Yang keempat, ada keberadaan mikroorganisme pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kelima,
peranan mikrobiologi sebagai dasar ilmu pengetahuan biologi, dan yang terakhir keenam, bagaimana memahami karakteristik mikroorganisme dapat membantu dalam memahami proses-proses biologi organisme yang lebih besar termasuk manusia. Kajian yang lebih khusus sebagai perkembangan dari ilmu mikrobiologi dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya, seperti berdasarkan taksonomi, habitat, dan cakupan masalah, serta hubungan dengan disiplin ilmu lain. Beberapa cabang kajian khusus mikrobiologi berdasarkan dari tujuan pengelompokannya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, taksonomi. Taksonomi terbagi lagi menjadi virologi, kajian tentang virus; bakteriologi, kajian tentang bakteri; mikologi, kajian tentang jamur; algologi ataupun fikologi, kajian tentang alga; protozoologi, kajian tentang protozoa. Yang kedua, habitat. Habitat terbagi lagi menjadi: pertama, ada mikrobiologi tanah, kajian tentang kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam tanah. Lalu ada mikrobiologi air, kajian tentang kehidupan dan peranan dari mikroorganisme di dalam air. Lalu ada yang terakhir, mikrobiologi rumen, yaitu kajian tentang kehidupan dan peranan dari mikroorganisme di dalam sistem lambung ataupun usus hewan. Yang ketiga, kaitan dengan ilmu lain dan cakupan masalahnya. Pertama ada ekologi mikroorganisme, kajian tentang asosiasi kehidupan antara mikroorganisme dengan lingkungannya ataupun ekologi. Fisiologi mikroorganisme, kajian tentang sifat mikroorganisme. Lalu ada genetika mikroorganisme, kajian tentang sifat-sifat menurun dan kepekaan pada mikroorganisme. Lalu mikrobiologi kesehatan, kajian tentang sifat dan peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan, baik itu penyakit, epidemiologi, vaksinasi, dan sebagainya. Lalu ada mikrobiologi industri, kajian tentang sifat dan peranan mikroorganisme dalam proses industri. Beberapa aspek penting dalam ruang lingkup mikrobiologi sebagai berikut. Pertama, bakteriologi, studi tentang bakteri, mikroorganisme bersel satu yang memiliki beragam bentuk dan fungsinya. Bakteriologi ini membahas tentang sifat, struktur, perkembangan, ekologi, dan juga peran bakteri dalam penyakit dan proses biokimia. Lalu ada imunologi. Imunologi ini mengkaji tentang sistem dari kekebalan tubuh yang melibatkan respon tubuh terhadap infeksi dan perlindungan tubuh dari patogen-patogen seperti bakteri, virus, dan juga parasit. Lalu ada genetika mikroba. Genetika mikroba ini mengkaji tentang penelitian genetika mikroorganisme, termasuk yaitu transfer gen horizontal, mutasi, dan juga peranan gen dalam sifat-sifat dari mikroba. Lalu ada mikrobiologi lingkungan, mengkaji peran dari mikroorganisme dalam ekosistem dan sifat-sifat kimia dan juga fisika lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme. Lalu ada mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan ini mengkaji tentang mikroorganisme yang terlibat dalam pengolahan makanan, keamanan pangan, serta fermentasi dari makanan. Biologi klinis. Mikrobiologi klinis ini mengkaji tentang penelitian mikroorganisme yang terkait dengan penyakit manusia, termasuk itu diagnosis dan juga pengobatan infeksi. Selanjutnya ada mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan penerapan mikroorganisme dalam industri, seperti pembuatan obat-obatan, bioteknologi, dan produksi bahan kimia. Selanjutnya ada mikrobiologi pertanian. Mikrobiologi pertanian merupakan studi tentang peran mikroorganisme dalam tanah, tanaman, dan pertanian berkelanjutan. Ruang lingkup mikrobiologi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan yang baru. Selain itu, interdisiplin dengan ilmu-ilmu lain seperti biokimia, biologi molekular, dan bioteknologi juga semakin penting untuk memahami dan memanfaatkan mikroorganisme dengan lebih baik.